Akhirnya menjadilah masyayikh, ada yang masyayikh kurang adab, ada yang masyayikh malah berpindah kepada hizbiyah, dan ada yang diusir, dan ada juga yang duduk tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Itulah dari evolusi menuntut ilmu. Kembali kepada hadis, maka di dalam hadis ini disebutkan fanadara ilal qamar. Di sini ada faidah balagiyah. Kalimat nadara di lugatil arabiyah dua makna. Nadara bimakna intidhar. Seperti di hadis-hadis yang antum baca di bab-bab ini, tangtadiruman, di mana disebutkan kalian wahai kaum muwahhidun, kaum muslimin, tangtadiruman. Limada tangtadiru huna au liman tangtadiru, maka mereka akan mengatakan kaum muslimin nangtadiru rabbuna au nangtadiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Kalimat nadhara maknanya ada dua. Pertama bimakna intidhar, menunggu, dan yang kedua spesifik, maknanya melihat. Lalu apa bedanya nadhara bimakna intidhar wa nadhara bimakna melihat? Bedanya idza wujida kalimat ila fanadhara ila la syakka ala annahu bimakna ra'a bil ain. Jika kalimat nadhara digabung dengan ila, maka maknanya melihat dengan kedua mata. Namun kalimat nadhara tanpa kalimat ila kepada idan bimakna menunggu. Tulis ini faidah. Maka di dalam hadis ini lihat, disebutkan fanadhara ilal qamar. Idan nadhara bimakna mada? Intidhar au mada? Ya Hudzaifah, ma makna nadhara huna? Fanadhara ilal qamar fil matan. Jangan menunggu kanan dan kiri. Sekarang tidak boleh lagi orang-orang memberikan nadhar bil ain. Limada? Ahsan, hada huwa. Idan kalimat nadhara masuk kepadanya ila, tidak ada menunggu lagi artinya. Tetapi artinya adalah melihat kepada rembulan. Maka di dalam ayat yang membahas tentang ini pun bantahan kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menafikan melihat wajah Allah terutama di surga. Ayat wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Ayat ini jelas dari segi fawaid lugawiyah. Wujuhu yauma idin nadhirah, wajah-wajah mereka sumringah bahagia. Ila rabbiha nadhiratun, maka dikedepankan ila rabbiha jar wa majrur yang i'rabnya adalah khobar muqaddam mahdhuf takdiruhu kainun ila rabbiha nadhiratun mubtada mutaakhir. Apa faidahnya tuqaddimul khobar daripada mubtada? Litakhsis, memberikan makna khusus. Wajah-wajah mereka sumringah bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhiratun, khusus kepada Allah mereka melihat. Pengkhususan, tidak ada melihat kepada siapapun kecuali ila rabbiha, hanya kepada Allah mereka melihat. Di sini menjadi pendalilan bahwa kalimat ila rabbiha nadhiratun maknanya ila masuk kepada nadhara bimakna melihat kepada Rabbnya. Namun apa kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah dan kelompok Asyiah keluar dari jalur faidah lugatil arabiyah dan balaghah, padahal mereka mengaku Arabi. Jaham ibnu Safwan dari Irak, yang mana dia ahlul lughah ngakunya. Namun karena kebid'ahan, di sisi lain dia mempunyai ilmu, namun karena bid'ah sesat, perkara yang gampang seperti ini oleh para tulabul ilm dipahami, mereka bukan gak paham tapi pura-pura tidak paham. Maka jika kita katakan ya akhi ma'ruf ya Jaham ibnu Safwan, fanadhara ila, kalimat ila rabbiha nadhiratun bimakna melihat dengan mata. La, di sini kaum mukminin tidak melihat Allah di surga. Terus ayat ini apa?
ila rabbiha nadhiratun nadhara bimakna intidhar. Maka maknanya mereka menunggu Allah, atau ditakwilkan menunggu pahala dari Allah. Jadi wajah-wajah mereka senang, wujuhu yauma idzin nadhirah, di saat menunggu pahala dari Allah. Itu maknanya. Maka jelas makna yang jauh dari lugatil arabiyah, karena nadhara bersambung dengan ila bimakna melihat, bagi mereka menunggu. Juga jika kita terus merengsek dari kebid'ahan mereka, menunggu. Kok menunggu? Kan udah di surga. Ya di surga pun menunggu Allah, menunggu pahala. Kif orang sudah di surga menunggu pahala. Justru di surga itu karena Allah telah ridho. Seperti di hadis-hadis terdahulu dari Hudzaifah dan Anas bin Malik, wahai ahlul jannah utlubu fi yaumin mazid fahum ittafaqu talabu ar-ridho. Maka mereka sepakat meminta keridhaan Allah. Apa jawab Allah? Laqad adkhalnakum al-jannah ay laqad raditum. Maka kami memasukkan kamu kepada surga, kalian kepada surga, maknanya kami ridho kepada kalian. Maka di sini bagaimana makna mereka menunggu pahala dari Allah, padahal orang yang hidup di surga telah dalam kenikmatan dan ridho Allah. Maka ini faidah juga, fanadhara ilal qamar, maknanya Nabi melihat kepada rembulan, bukan Nabi menunggu intidhar rembulan. Lailatan yakni al-badra. Maka di sini ilal qamari lailatan yakni al-badra menjelaskan bulan purnama. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Bahwa kalian pasti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi. Maknanya kalian melihat dalam keadaan mudah, hanya menonggakkan mata atau menonggakkan leher dan melihat dengan mata di dalam melihat Allah. La tudamuna fi ru'yatihi. Ini wajah pendalilan dari hadis ini. Dan hadis ini barakallahu fikum telah kita lewati di bab yang pertama, namun penulis menyebutkan dengan jalan yang lain, di mana disebutkan oleh penulis dari jalan siapa? Siapa yang ingat di bab yang pertama hadis Jarir? Dari jalan siapa? Gurunya, bukan Al-Humaidi, tapi Abduh. Dari jalan Abduh ibni Abdillah, haddatsana Husain al-Ju'fi an Zaidah ibnu Qudamah, haddatsana Bayan ibnu Bishr an Qais ibni Abi Hazim, haddatsana Jarir. Berarti madarul hadis kepada siapa? Qais ibnu Abi Hazim. Maka Qais ibnu Abi Hazim di riwayat bab yang pertama disebutkan dari jalannya, dan di sini disebutkan dari jalannya, yang mana lafadznya sama dan lebih pendek. Di riwayat di bab yang pertama disebutkan dari Qais ibnu Abi Hazim dari Jarir, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadza la tudamuna fi ru'yatihi. Bahwa kalian akan melihat Allah di hari kiamat seperti kalian melihat ini. Ismun isyarah hada, tidak disebutkan di sini komarnya. La tudamuna fi ru'yatihi, maka kalian akan melihat dengan mudah tanpa berdesak-desakan. Maka hadis ini muttafaqun alaih. Dan kalau ditanya kenapa penulis di sini memberikan jalan bukan dari jalan yang di bab yang pertama, banyak jawabnya. Pertama, untuk membuat kasratu riwayah. Maka kebanyakan para muhaddisin di dalam kitab-kitabnya senang mengulang tetapi dari jalan yang lain. Seperti di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya yang di matan kita Al-Humaidi. Dan yang kedua, kalau kita kembali kepada bab yang pertama dari Abduh,
Ini alasan yang pertama kenapa penulis meriwayatkan di sini dari jalan yang lain, masih dari Jarir dan madarul hadisnya Qais ibni Abi Hazim, tapi dari jalan yang lain. Pertama, karena kasratu riwayah, banyak memberikan jalan itu lebih baik agar mengenal guru-guru Imam Al-Bukhari yang lain. Yang kedua, hunaka sanadun ali. Maka di bab yang pertama, gurunya kepada Qais ibnu Abi Hazim ataupun kepada Jarir ada lebih banyak. Hadatsana Abduh ibni Abdillah, hadatsana Husain al-Ju'fi 2, an Zaidah ibnu Qudamah 3, hadatsana Bayan ibnu Bishr 4, hadatsana Qais, hadatsana Jarir. Dari Imam Al-Bukhari kepada Jarir di bab yang pertama ada berapa rawi? 6. Siapa tadi? Abduh Ibni Abdillah, hadatsana Husain al-Ju'fi, an Zaidah ibnu Qudamah, dari Bayan ibnu Bishr, dari Qais ibnu Abi Hazim, dari Jarir. Ada 6 sanad. Adapun di dalam matan, coba antum lihat di dalam matan yang saya kirim di PDF, hadatsana al-Humaydiyu qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah qala hadatsana Ismail an Qais an Jarir ibni Abdillah. Berapa rawi? 5. Maka tadi 6, sekarang 5. Mana yang lebih baik? 6 atau 5? Yang lebih baik yang 5, dengan catatan rawi-rawinya pun sikoh. Maka di sini rawi-rawinya sikoh. Maka sanad yang disebutkan oleh penulis dari Humaydi lebih dipilih dikarenakan di sini dia sanadnya ali, dan yang di babil awal sanadnya nazil. Maka antum sekarang faham ma makna sanad ali, ma makna sanad nazil. Sanad yang ali, sanad yang tinggi, maknanya rawi-rawinya sedikit dibanding dengan sanad yang nazil yang rawi-rawinya lebih banyak. Maka periwayatan di sini dari Imam Al-Bukhari dari Humaydi, hadatsana Marwan ibnu Muawiyah, hadatsana Ismail an Qais an Jarir, ada 5. Dan sanad ali adalah kecintaan dari para muhaddisin. Seperti Yahya ibnu Ma'in di saat dalam keadaan sakit yang keras, dan seperti biasa orang-orang yang sakit keras dan akan meninggal, maka dia mengulang-ulang suatu ucapan. Dan dari para ulama yang duduk menunggunya selalu mengulang-ulang, Baitul Khali wa sanadul ali. Rumah yang kosong, bukan bintu khali ya, bukan anak atau bintu paman, anak paman, anak bibi, bukan. Tetapi Baitul Khali, jangan ditahrif bintul khali. Taib ya Muhammad. Muhammad tersenyum karena paham. Si Ucok tidak paham. Tidak paham kan? Apa bedanya bintu khali dengan Baitul Khali? Belajar. Tanya Muhammad, nanti paham. Maka Baitul Khali, rumah yang kosong, sangat dicintai oleh para muhaddisin. Kenapa? Mereka menulis hadis, mereka murajaah hadis, tidak berisik. Tapi rumah yang full house, maka si fulan mukul adiknya yang kecil popoknya belum diganti, teriak-teriak. Anak yang besar ribut dengan anak yang kecil, anak yang laki-laki ribut dengan anak yang perempuan. Ini kapan mau murajaah? Berisik. Tiap dia baca hadatsana fulan an fulan, wah di sini tidak fokus. Maka Baitul Khali bagi para penulis kitab muhaddisin adalah rumah yang sangat baik, dan itu harapan mereka. Dan yang kedua, as-sanadul ali, sanad yang lebih pendek meskipun lafadznya sama, maka itu yang dicari oleh para ulama di zaman dulu sampai zaman now. Dan buktinya kita sekarang mencari sanad ali. Di bab yang ke-12 ini kita jadikan sanad yang ali. Dan yang ketiga, sesuai dengan lafadz yang diinginkan.
Maka di dalam hadis ini disebutkan faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza al-qamara.